Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anissa Bisa Fitri dengan NIM 1903020074. 2. Dinda Debi Ramadhani dengan NIM 1903020127. 3. Putri Pinasti dengan NIM 1903020099. 4. Dwi Kinantika Sari dengan NIM 1903020102. Kami di sini akan mempresentasikan tentang investasi dalam saham dan obligasi. Investasi dalam saham. Definisi dari investasi dalam saham. Investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham menggunakan pembelian atau penyerahan atau kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan, modal, atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. A. Pemilikan saham kurang dari 20%. Dalam akuntansi, untuk pemilikan saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Dalam metode biaya perolehan ini, perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehannya dan pendapatan diakui hanya ketika perusahaan menerima dividen tunai. Untuk pencatatan pembelian saham, ini misalkan pada tanggal 1 April 2011, PT Merapi itu membeli sebanyak 3.000 lembar saham pada PT Kelinci yang nilai nominalnya itu sebesar Rp3.500 per lembarnya dan pemilikannya itu sebesar 10%. Dan untuk biaya komisi perantara dan pajak transaksi pembelian tersebut itu dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Sehingga jurnalnya itu harga saham itu merupakan dari 3.000 lembar saham tersebut dikalikan dengan nominal 3.500 saham, yaitu nilai saham tersebut, sehingga menjadi Rp10.500.000. Untuk biaya komisi perantaranya itu sebesar Rp250.000, sehingga perolehan saham untuk 3.000 lembar tersebut adalah Rp10.750.000. Untuk pencatatan penerimaan dividennya itu misalkan pada tanggal 30 Juni 2011, PT Merapi itu menerima dividen dari PT Kelinci sebesar Rp450.000 untuk satu lembar saham yang mendapatkan dividen sebesar Rp150. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi dividen adalah 30 Juni 2011, kas didebit sebesar Rp450.000 dan untuk pendapatan dividen dikredit sebesar Rp450.000. Nah, pencatatan penerimaan dividen ini dari PT Kelinci. Sedangkan untuk penjualan investasi dalam sahamnya, misalkan itu pada tanggal 15 September 2011, PT Merapi itu menjual seluruh saham PT Kelinci dengan harga Rp4.000 untuk per lembarnya. Nah, dalam transaksi tersebut, PT Merapi harus membayar komisi perantara dan pajaknya itu sebesar Rp280.000, sehingga jurnalnya itu harga saham, yaitu 3.000 lembar saham tersebut dikalikan dengan Rp4.000, yaitu harganya saham, sehingga menjadi 12 juta dan dikurangi oleh biaya komisi perantara, yaitu sebesar Rp280.000, sehingga hasil penjualan saham itu menjadi Rp11.750.000, dan untuk biaya perolehan sahamnya itu Rp10.750.000, dan itu dikurangkan sehingga mendapatkan laba penjualan saham yaitu sebesar Rp970.000. B. Pemilikan saham antara 20% dan 50%. Investasi saham antara 20% dan 50% dicatat dengan metode ekuitas. Dalam metode ini, perusahaan investor pada awalnya mencatat investasi
investasi dalam saham biasa yang diterbitkan asosiasi sebesar biaya perolehannya. Setiap tahun, investor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendebit atau menambah akun investasi dan mengkredit atau menambah pendapatan sebesar presentasi tertentu dari laba asosiasi. Yang kedua, investor juga mengkredit akun investasi sejumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi sebesar dividen yang diterima karena pembayaran dividen oleh asosiasi akan mengurangi aset bersih asosiasi. Pencatatan pembelian investasi saham. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Serayu membeli 30% saham biasa yang diterbitkan PT Citarum seharga 120 juta. PT Serayu akan mencatat transaksi ini dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2011, investasi saham sebesar 120 juta pada kas sebesar 120 juta untuk mencatat pembelian saham biasa PT Citarum. Pencatatan pendapatan dan dividen. Untuk tahun 2011, PT Citarum melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Pada tanggal 30 Desember 2011, PT Citarum mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 40 juta. PT Serayu akan mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, pendapatan sebesar 30% dari laba bersih PT Citarum. 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Kedua, pengurangan dalam akun investasi sebesar dividen tunai yang diterima, yaitu 30% dikali 40 juta sama dengan 12 juta. C. Pemilikan saham lebih dari 50%. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasanya yang diterbitkan perusahaan lain disebut perusahaan induk. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak atau afiliasi. Apabila perusahaan memiliki saham biasa perusahaan lain lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut biasanya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sangat bermanfaat bagi para pemegang saham, dewan komisaris, dan manajer perusahaan induk. Investasi dalam obligasi. Investasi dalam obligasi adalah investasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan perusahaan lain. Dalam uraian berikut akan diuraikan akuntansi untuk investasi dalam obligasi, yakni 1. Yang dimiliki dengan maksud untuk diperdagangkan, 2. Dimaksud untuk dimiliki hingga jatuh tempo, dan 3. Tersedia untuk dijual atau sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi dimiliki untuk diperdagangkan. Obligasi dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Obligasi ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba rugi dari perbedaan harga jangka pendek. Dalam akuntansi untuk investasi dalam obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan, perusahaan biasanya membuat jurnal untuk mencatatnya, yakni 1. Pembelian obligasi, 2. Pendapatan bunga, dan 3. Penjualan obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.